Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan basmalah tersebut diharapkan acara dapat berjalan lancar sampai dengan akhir sesi acara. Acara yang kedua yaitu penyajian materi. Penyajian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Aji Yuliana Dewi SPD, guru kelas 6 dari SDN Pojok 2 Kecamatan Lawang-Sari, CBW Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo, dengan tema diseminasi budaya positif. Dari kata budaya positif kita paham akan hal yang bernilai positif, penanaman nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai pengamalan Pancasila, serta budaya positif dalam keseharian. Namun untuk lebih lanjutnya, mari kita berikan waktu kepada narasumbernya, yaitu Ibu Aji Yuliana Dewi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Ike yang sudah menjadi moderator pada acara ini. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara saya Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Di sini sebelum kita mulai ke acaranya, kita ice breaking sebentar nih Ibu-ibu. Ibu-ibu sudah hafal kan nama ibu-ibu yang di sini? Sudah apa belum? Oh, sebagian. Nanti ini ice breakingnya. Ibu-ibu menunjuk salah satu nama. Misalnya saya menunjuk Bu Trusti. Bu Trusti, terus kemudian ini karena panas sekali, temanya tentang buah gitu. Misalnya saya Bu Trusti, semangka. Semangka itu huruf belakangnya apa Bu? A. Nah, kemudian Bu Trusti menjawab, buah yang huruf depannya A itu apa ya? Apel. Kemudian Bu Trusti memanggil teman satunya lagi, misalnya Bu Ngatini. Bu Ngatini menjawab apel, belakangnya L. Buah yang belakangnya L apa ya? Lemon. Sakit Ibu-ibu? Saya mulai dari Bunita. Anggur. Bu. Rambutan. Lanjut Bunita. Bu Devi. Nanas. Lanjut Bu Devi. Bunga Tini. Nanas. S. Semangka. Bunga Tini tunjuk lagi. Bu Trusti belum itu. Apel. Lanjut Bu Trusti, tunjuk lagi Bu. Leci. Bu Putri tunjuk. Bu Erni. I.
rujak. Ya, kumpulan semua bulan menjadi rujak. Ya, tepuk tangan dulu semua. Dari ice breaking siang ini, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran siang ini, Bu? Tentang ice breaking hari ini? Fokus. Apa lagi, Bu? Konsentrasi. Apa mulai? Cermat. Satu lagi, Bu. Silaturahmi menambah teman. Ya, silaturahmi menambah teman. Kita langsung ya, Bu, di diseminasi budaya positif. Lanjut, Bu Ika. Acaranya sudah. Nah, latar belakang kegiatan ini saya memenuhi tugas akhir modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana saya harus mendiseminasikan kegiatan ini kepada rekan sejawat, kemudian menularkan materi budaya positif kepada rekan sejawat. Yang terakhir, sebagai benih dimulainya budaya positif di sekolah. Saya harapkan setelah diseminasi ini, ibu-ibu bisa menanamkan budaya positif yang ada di sekolah ibu-ibu masing-masing. Next, Bu Ika. Kemudian dalam budaya positif ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama, mengenai perubahan paradigma belajar. Sebelumnya, kita sebagai guru mengenal paradigma belajar itu mengenai stimulus respon. Nah, sekarang kita berubah ke teori kontrol. Misalnya yang kemarin stimulus respon itu mengenai realitas kita, kebutuhan kita semua, berubah menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Yang saya ulang lagi, yang stimulus respon itu kebutuhan kita sama semua, sedangkan yang teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, yang stimulus respon, perilaku buruk dimulai dari suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita, tetapi di teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut, yang stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Lanjut, Bu Ika. Nah, tetapi ada miskonsepsi makna dalam teori kontrol. Misalnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bisa atau tidak, Bu? Kita mengontrol murid? Bisa atau tidak? Kalau menurut teori kontrol kita tidak bisa. Ketika murid bisa kita kontrol, artinya murid itu mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Kemudian, ilusi bahwa semua pemuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tetapi sebenarnya anak
sebagian ada jenis anak, ada tipe-tipe anak, apabila dikritik itu bukan karakternya menguat, tetapi malah menjadi minder. Jadi kritik itu tidak bisa digunakan untuk semua tipe anak. Kemudian yang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, atau guru memiliki hak untuk memaksa muridnya. Itu sebenarnya hanya ilusi saja. Next, Bu Ika. Yang kedua, mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Tertib. Apalagi? Tepat. Patuh. Apa boleh, Bu? Mau. Nah, sekarang kita lihat. Next, Bu itu. Nah, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan, hukuman, dan kata-kata yang tadi sudah disebutkan ibu-ibu semua. Nah, tapi Diana mengatakan disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya jika diartikan adalah belajar. Apabila dihubungkan dengan pendidikan, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Artinya memiliki motivasi internal. Motivasi internal berarti kita motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, sehingga disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri saat mencapai suatu tujuan yang mulia. Dalam hal ini, tujuannya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nah, sekarang nilai kebajikan. Nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin kita capai anak-anak Indonesia biasanya apa, Bu, yang sering kita gunakan dalam kurikulum merdeka? Profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, Bu Dewi? Ya, beriman dan bertakwa. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Kemudian bernalar kritis, kreatif. Apa lagi? Berkebinekaan global. Next, Bu ikut. Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mari kita bahas satu-satu, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini setiap mengimani dan mengamalkan nilai-nilai dari ajaran agama masing-masing, itu berarti anak-anak sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang mandiri. Mandiri di sini memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Monggo, Bu. Next, Bu. Kemudian yang bernalar kritis. Di sini anak-anak bisa menganalisa, mengevaluasi semua informasi
maupun gagasan yang diperoleh dengan baik. Kemudian yang berkebinekaan global itu mengenal dan mencintai budaya dan negaranya, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Next, yang bergotong royong melakukan kolaborasi yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara sehingga dapat berbagi kepada sesama. Yang kreatif, pelajar bisa menghasilkan gagasan, karya, tindakan yang orisinil. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Ibu-ibu semua, apakah murid-murid ibu-ibu yang ada di kelas masing-masing sudah menunjukkan profil pelajar Pancasila? Sudah. Bisa diberikan contohnya, Bu Trusti? Dalam hal bergotong royong itu sudah terbentuk tiga kelas, sehingga dengan disiplin nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk muridnya Bu Trusti yang paling menonjol adalah bergotong royong, Ibu. Lanjut yang lain, ibu-ibu yang lain mungkin mau sharing pengalaman murid yang di kelasnya, Bu Putri. Kalau di kelas 4 yang saya temui itu mereka sudah mampu beriman dan bertakwa, terbukti dari mereka melaksanakan sholat duha, sholat duha bersama, kemudian ada BTA juga. Kemudian kreatif, mereka sering melaksanakan kegiatan kelima itu dengan mengedepankan rasa kreativitas mereka. Kemudian juga ada mandiri, mereka juga sudah mampu ketika saya ada pertemuan bos di luar itu mereka mampu belajar mandiri. Kemudian ada lagi berkebinekaan global, mereka bisa saling menyatukan perbedaan ketika ada yang punya pendapat seperti ini, terus yang murid yang putra juga punya pandangan yang seperti ini, mereka mampu menjadikan itu semua bukan sebuah masalah. Nah, berkebinekaan global. Mungkin yang bisa saya sampaikan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri telah sharing murid-muridnya kepada kita semua. Yang lain, ibu-ibu yang lain, Bu Adi. Yang terlihat di kelas saya itu yang beriman dan bertakwa itu terlihat dari ketika mulai dan juga selesai pembelajaran itu selalu dengan berdoa, apalagi berdoanya itu dimulai dengan bernyanyi, itu dan semangat sekali. Itu ya Bu. Kemudian bergotong royong itu pada saat dibentuk kelompok itu mereka itu saling bekerja sama satu sama lain. Dan kreatif itu ketika diberikan tugas berkelompok itu tadi, mereka mengeksplor imajinasi mereka itu dengan maksimal begitu Bu Aji. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah sharing mengenai muridnya yang ada di kelas masing-masing. Next Bu Ida. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada tiga yang mempengaruhi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bu, saya mau tanya, ibu-ibu kalau naik motor itu memakai helm atau tidak? Kira-kira kenapa kok memakai helm? Supaya aman, tidak ketilang. Ada lagi? Tidak terkena debu. Supaya selamat, tidak panas, mematuhi aturan. Bisa digarisbawahi motivasi kita untuk memakai helm salah satunya menghindari hukuman supaya tidak tertilang, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masuk tidak Bu? Masuk. Kemudian lanjut Bu Ika. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang hukuman dan
konsekuensi. Mari kita lihat dulu Ibu. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau yang konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Tapi kalau konsekuensi, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Yang hukuman berupa fisik maupun psikis, tapi yang konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Siapa yang mau sharing lagi mengenai hukuman dan konsekuensi yang pernah dialami ibu-ibu di kelas masing-masing? Bu Dewi? Misalnya kalau konsekuensi itu ketika kita sama anak membahas, nanti kalau yang tidak mengerjakan PR, ayo kita nanti harus bagaimana, seperti itu. Misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, gimana anak nanti membersihkan kelas, seperti itu saja. Ya, terima kasih Bu Devi. Next Bu Ike. Nah Bu, mari kita jawab ini, kira-kira hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang bertuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Nah, diingatkan deh Bu, nanti kita lihat kunci jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mari kita lihat jawabannya Bu Ike. Salah berapa Ibu? Ada yang betul semua? Salah yang mana Bu? Di atas. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang bertuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini kan bukan termasuk fisik Ibu. Ini sudah disepakati dulu pasti antara guru dan muridnya. Nanti kalau kamu terlambat, kamu tulis ini ya 100 kali. Itu bisa. Lanjut Bu Ike. Kemudian kita ke penghargaan. Salah satu yang ilmuwan di mengemukakan tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang karena pengaruh penghargaan hanya jangka pendek saja. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan menurunkan ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan merusak hubungan. Mari kita mulai dari ini, penghargaan mematikan kreativitas. Kita misalkan di kelas, misalkan ibu-ibu memberikan tugas menggambar, nanti ada iming-iming, nanti yang gambarnya paling bagus saya kasih hadiah. Nah, di situ secara tidak langsung anak-anak pasti akan berlomba untuk mendapatkan hadiah di situ. Karena tekanan itu tadi, maka kreativitas anak akan menurun. Akan berbeda dengan anak yang tidak mengharapkan imbalan tadi. Mereka akan lebih los untuk mengeluarkan kreativitasnya. Kemudian penghargaan yang menghukum. Dulu kita kan ada ranking Ibu.
ayo siapa yang paling cepat, dia akan mendapatkan hadiah dari Bu Aji. Anak-anak pasti akan cepat-cepatan untuk menjawab pertanyaan tanpa memikirkan dulu apakah jawabannya itu benar atau salah. Kebanyakan yang cepat itu pasti banyak yang salah. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, sama seperti yang mematikan kreativitas tadi, Ibu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini maksudnya, misalkan ada satu anak itu pintar sekali, dia multi-talent, semuanya disebut. Ini si A hebat sekali, si A juara lomba ini, si A juara ini. Nah, ada anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, maka di dalam hatinya bagaimana, Bu? Iri atau senang, Bu? Iya, iri. Perasaan iri ini secara tidak langsung akan merusak hubungan antara anak yang mendapatkan penghargaan dan anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian, Bu, lanjut, Bu, itu. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal-hal yang diyakini oleh murid dan guru yang sebelumnya sudah disepakati dan dilaksanakan secara sadar dan sukarela oleh semua warga kelas dan menumbuhkan budaya positif di kelas tersebut. Keyakinan kelas merupakan implementasi dari nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya nilai kebajikan disiplin. Keyakinan kelasnya datang dan pulang tepat waktu. Next. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama kita melakukan diskusi dulu dengan murid-murid. Kemudian disepakati apa yang menjadi kesepakatan di kelas kita. Kebanyakan anak-anak akan menggunakan kalimat negatif, tidak datang terlambat, tidak membuang sampah sembarangan, tidak rame. Nah, untuk keyakinan kelas, kalimat negatifnya itu harus diubah ke kalimat positif. Tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah didapatkan kata-kata yang positif dari kesepakatan kelas tadi, kemudian kita tinjau bersama-sama poin-poin mana yang kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas kita masing-masing. Selanjutnya, keyakinan kelas itu tadi supaya tidak lupa bisa dicetak dan ditempel di kelas masing-masing supaya setiap anak bisa membaca dan selalu mengingatnya. Next, Bu Ida. Nah, di sini ada sedikit video di mana kelas saya, kelas 6, ketika menyusun keyakinan kelas. Anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, sudah ada 2 anak yang menyatakan idenya dan semuanya menggunakan kata tidak. Kata tidak itu termasuk nanti jenis kalimat negatif.
kesepakatan yang ketiga menggunakan kata dilarang, masih kalimat negatif. Lagi kita mengubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif, menghilangkan kata tidak dan dilarangnya. Tidak boleh datang terlambat bisa diubah menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh ramai ketika pelajaran bisa diubah menjadi tenang ketika pelajaran. Semuanya diubah menjadi kalimat positif. Kita tanyakan lagi ke anak-anak, mereka sepakat atau tidak? Nah, hasil kesepakatannya itu bisa kita tuliskan di kertas atau kita cetak di selembar kertas untuk ditempelkan di ruang kelas. Nah, sekarang ibu-ibu, mari kita coba membuat keyakinan kelas, mulai dari kesepakatan kelas dulu. Siapa yang mempunyai ide? Ketika istirahat atau jajan membawa makanan tidak boleh dimakan di dalam kelas. Tidak boleh memakan jajan di dalam kelas. Ada lagi yang kedua? Ya, Bu Adin. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Ya, tidak boleh mencontek saat ulangan. Dari dua ide tadi, yang pertama Bu Trusti, tidak boleh makan jajan di dalam kelas. Kalau kita ubah ke kalimat positif menjadi bagaimana, Bu? Ya, makan jajan di luar kelas. Kemudian yang kedua ide dari Bu Adin, tidak boleh mencontek ketika ulangan. Ya, jujur ketika ulangan. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bu, sampai sini? Lanjut ya? Kita lanjutkan, Bu Ika. Yang selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Setuju Ibu-ibu? Kita bertahan hidup, itu kebutuhan kita. Makan, minum, menjaga keselamatan diri adalah kebutuhan kita yang bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian pengakuan. Setiap orang pasti pengennya diakui, ya, Bu. Kemudian kebebasan. Nah, setiap orang pasti ingin mempunyai kebebasan masing-masing. Tetapi yang perlu diingat, kebebasan kita tidak boleh melanggar orang lain. Kemudian kesenangan. Ya, setiap orang pasti pengen punya kesenangan masing-masing. Lanjut, Bu, ikut. Nah, ini selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut. Yang pertama
bisa berupa fisik atau verbal. Kemudian dampaknya ke anak menjadi pendendam dan tidak suka dengan mapel yang diampu guru tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada video ketika saya mempraktekkan menjadi guru di penghukum. Di sini kasusnya karena murid saya datang terlambat. Nah, di sini saya menggunakan nada yang tinggi membentak murid saya. Nah, hukuman yang saya berikan hukuman fisik berupa lari keliling halaman 5 kali. Kira-kira yang dirasakan murid saya bagaimana Ibu? Capek Bu. Capek. Apalagi Bu, mantel. Katamu saya bagaimana Bu? Sebel. Masih adakah kita yang menggunakan posisi penghukum di sini? Ya, semoga tidak ada Ibu. Lanjut, yang kedua posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya suaranya lemah lembut, tetapi menyalahkan murid. Nah, dampaknya murid menjadi merasa bersalah dan menjadi rendah diri. Lanjut Bu Ika. Nah, di sini video ketika saya memerankan sebagai guru yang pembuat rasa bersalah. Di sini kasusnya masih sama, terlambat. Anak terlambat datang ke sekolah. Ibu sebagai muridnya, kalau disalahkan seperti tadi, senang tidak Ibu? Tidak. Mari kita lanjutkan Bu. Yang sebagai teman, cirinya guru akan ramah dan suasananya akan akrab. Tetapi dampaknya murid bergantung kepada guru. Murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri. Nanti bisa juga murid akan menyepelekan gurunya. Seperti teman saya saja, jadi kan rasa hormatnya sedikit berkurang. Tapi mohon maaf, di sini videonya agak sedikit macet, jadi hanya audionya saja, Ibu. Dan muridnya juga tidak merasa takut, hanya seperti bertemu dengan temannya saja. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Posisi pemantau cirinya suaranya datar, tidak emosional, tercipta identitas diri yang positif. Di sini guru sebagai pemantau akan memantau saat memberikan sanksi kepada muridnya. Tetapi dampaknya tidak sepenuhnya murid akan mandiri. Kemudian murid tidak sepenuh hati meyakini nilai kebajikan yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini video mengenai profil peran saya ketika menjadi pemantau. Dalam posisi pemantau ini, murid tetap akan mendapatkan konsekuensinya, tapi gurunya tidak mengarah
supaya murid itu menyadari sendiri yang perlu ditingkatkan itu apa? Kemudian sebagai posisi manajer, cirinya guru tidak emosional, tercipta identitas positif. Guru memberikan pertanyaan bermakna agar bisa membuka pikiran murid, dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dampaknya murid menjadi mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita lihat videonya. Kemudian setelah ini kita praktek ya Bu. Ada yang jadi posisi penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Untuk menyadari di mana kesalahannya. Nah, di sini kesadarannya itu di anak itu sendiri, bukan dari paksaan gurunya. Selanjutnya mari kita praktekkan. Siapa yang mau jadi posisi pembuku, Bu? Siapa yang mau jadi pembuku? Ini kan pas 10, nanti ada yang jadi murid, ada yang jadi penghukum, ada yang jadi murid, ada yang menjadi pembuat rasa bersalah. Siapa Bu? Bu Iin. Saya jadi murid. Oh, Bu Iin jadi murid. Yang jadi penghukum siapa ya? Bu Ike. Mari Bu, ke depan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat Bu. Ini sudah jam berapa? Biasanya kamu bangun jam berapa? Jam 6 Bu. Jam 6. Kan di buku pembiasaan sudah ada harus sholat subuh dulu. Kalau seperti ini gimana? Sholat subuhnya. Berarti sekarang tadi sudah tidak mengikuti sholat duha. Sekarang sholat duha sendiri. Kemudian silahkan disapu itu halamannya. Tanggung jawabmu adalah satu hari ini membersihkan depan kelas. Baik Bu. Ya, tepuk tangan dulu Mbak. Tangan lagi dulu yang membuat rasa bersalah. Oh, enggak Bu terus nih, muridnya Bu terus nih. Tidak Bu ya. Waalaikumsalam. Apa nak? Kok baru datang? Sepatunya hilang satu dulu. Sepatunya hilang. Terus sepatunya siapa? Sepatunya sendiri kok nggak bisa jaga. Terus bagaimana kalau mau menjaga teman-temannya yang di sini? Padahal kita itu satu kelas, itu satu keluarga. Kalau seperti itu berarti bu guru juga yang kena. Loh, kayak anak kelas 2 itu anaknya Bu Ika kok londo disiplin. Sepatu orang nganggo golek kamera sama sepatunya sendiri aja tidak tahu jawab gimana ini. Kemarin datang jam berapa? Kok diulangi lagi. Ya kuwi kena meneh. Kancane ya ora sida sinau. Ngoten niku mboten pareng nggih. Besok harus bangun pagi. Sepatu disiapkan pada malam hari. Itu boleh duduk. Lanjut Bu Ike. Gantian muridnya Bu Putri. Sebagai teman. Assalamualaikum.
kenapa nak? Kok baru datang? Saya terlambat sih. Ya, terlambat kenapa? Karena kesiangan. Kesiangan. Kemarin sudah belajar tentang apa nak? Karena hari ini ternyata belum bisa pagi, berarti tapi gimana kalau belum bisa pagi dan datangnya juga terlambat? Itu artinya ya, apa yang sudah kita sepakati bersama? Baiklah, nanti silakan ditepati juga itu. Dan sekarang kita lanjut belajar. Ya, Terima kasih Bu Ike. Super sekali. Satu guru bisa memainkan 5 peran. Memang artis sejati Bu Ike. Lanjut Bu Ike. Yang ke-7 mengenai segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Segitiga restitusi ini biasanya digunakan oleh guru yang sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Langkah-langkahnya ada 3 seperti tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian yang menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini membantu murid untuk tenang ketika mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut Bu Ike. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini guru membesarkan hati murid dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang positif. Contohnya, kamu pasti bisa berbuat baik, berbuat lebih baik daripada ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu selalu datang terlambat. Bisakah saya tahu alasan kamu kenapa kamu sering membolos? Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah pada anak. Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi ya. Contoh kalimatnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, nilai-nilai umum yang telah kita sepakati itu apa. Kemudian, keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Apa bayanganmu tentang kelas yang ideal. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang terakhir, contohnya, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, di sini saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi untuk murid saya yang bernama Kansa. Di sini Kansa marah-marah ketika pelajaran agama karena pekerjaannya dicontek sama temannya. Lanjut Bu. Tetapi bersama-sama mencari solusi dari masalah yang ada. Atau ketika melakukan kesalahan pasti mempunyai alasan kenapa mereka
siapa yang mau jadi murid? Bu Erni menjadi guru, menjadi muridnya saja. Bu Putri yang jadi guru. Nah, ini ada testimoni dari murid saya setelah saya ajak untuk bermain peran tadi. Mari kita praktekkan ya, Bu Putri dan Bu Erni. Monggo Bu. Satu anak ini orangnya pandai, tapi dia tidak ingin merasa disaingi oleh temannya. Jadi pekerjaannya ditiru oleh teman semejanya dan dia itu tidak suka, sehingga anak ini marah-marah di kelas kepada temannya. Kamu kenapa nak? Kok tadi marah-marah seperti itu? Kesel Bu, saya kan baca-baca kayak ngerjain dia, terus ditiruan sama temen saya nggak mau, saya jadi bodoh. Oh, seperti itu. Siapa teman kamu yang contoh? April. Oh, April itu. Sebelumnya, kamu tahu tanya dia alasan kenapa April itu mencontek hasil pekerjaan kamu? Enggak. Kamu tidak tanya. Tahu-tahu kamu marah ke April karena hasil pekerjaanmu dicontek oleh April. Oh, seperti itu. Ya. Kedepannya kalau misalnya tahu pekerjaannya dicontek oleh April, jangan langsung tersebut emosi. Harus tahu dulu latar belakangnya. Kenapa kok April tadi mencontek? Oh, karena mungkin dia kemarin tidak masuk, sehingga dia tidak tahu tugas rumahnya apa. Apa karena mungkin dia tadi ke sekolah lupa karena kemarin tidak dilipat bukunya atau seperti apa. Nah, kalau seperti ini menurutnya Nak Erni, apa yang harusnya Erni lakukan? Kalau tadi kan sudah marah-marah itu ya, terus sekarang sudah reda belum emosinya? Sudah reda. Tadi karena pertama kan sudah tahu kalau itu ternyata perbuatan yang benar apa salah ya tadi ya, kalau marah-marah tiba-tiba seperti itu. Ya, nanti Bu Guru tanya dulu. Soalnya kan Bu Guru ini baru mendengar cerita dari versi Nak Erni. Nanti Bu Guru juga akan menanyai kepada Nak April apakah kejadian tadi benar adanya. Kan Bu Guru juga harus mendengar dari dua belah pihak ya. Bu Guru tidak bisa memihak siapapun di sini. Jadi menurut cerita dari Nak Erni, Nak April yang salah. Oh ya, tapi nanti Bu Guru cari kebenaran itu ya. Nah, setelah itu menurut Nak Erni setelah tahu misalnya tadi marah-marah seperti itu, sekarang sudah ada emosinya, terus mau berbuat apa kalau sudah terjadi? Mau apa? Mau saling maafkan. Alhamdulillah benar sekali. Jadi kita menjadi teman satu kelas itu tidak boleh bertengkar ya. Nah, kita kan kemarin kesepakatan kelasnya tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling membuli. Itu kesepakatan kelasnya, tidak boleh saling membuli. Tapi kalau keyakinan kelasnya itu kan saling mencintai antar anggota kelas, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Kalau sekarang sudah tahu apa tadi kesalahannya, berarti sudah tahu keyakinan kelas yang harus ditaati, berarti sekarang boleh kembali. Terima kasih untuk Bu Putri dan Bu Erni, tepuk tangan dulu. Nah, karena semua materi sudah saya katakan di sini, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ike. Baik, terima kasih Bu Haji. Beri aplaus kepada Bu Haji yang sudah mengabarkan materi kita pada siang hari ini. Baik, meninjau acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, silakan siapa kali ini saya buka satu terpilih penanya. Monggo.
satu termin penanya dulu. Baik, kalau kira-kira tidak ada yang ditanyakan, satu atau dua untuk dapat menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Aji. Oke, terima kasih. Saya menanggapi kegiatan siang ini, semua materi yang disampaikan dari Bu Aji, calon guru penggerak angkatan 10 ini memberikan wawasan baru kepada 9 atau 10 ya? 9, angkatan 9. Ya, ini memberi wawasan baru kepada saya yang sebelumnya tidak mengenal apa itu keyakinan kelas, tidak mengenal apa itu 5 posisi kontrol sebagai wali kelas, yang dulu saya masih berposisi sebagai penghukum. Mungkin nantinya saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat siang ini kepada murid-murid saya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang masih belum tahu materi yang disampaikan hari ini. Semoga kedepannya kepada Bu Aji bisa menyelesaikan kegiatan program guru penggerak ini dengan lancar, bisa membawa perubahan baru untuk SD-nya khususnya, dan bisa menularkan ilmu-ilmu yang didapatkan kepada kita. Terima kasih. Baik, monggo, terima kasih Bu Putri atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Saya serahkan ke Bu April. Baiklah, di sini saya menanggapi acara diseminasi dari Bu Aji ini ya. Saya senang sekali diikutkan dalam acara ini karena selain untuk menambah wawasan, pengetahuan, saya juga jadi tahu contoh-contoh nyatanya seperti apa. Begitu tadi sudah dipaparkan dengan jelas sekali, dengan contoh dan juga dengan praktek-prakteknya. Jadi saya merasa lebih paham lagi seperti itu. Dan kedepannya semoga ini juga bisa bermanfaat tentunya bagi saya dan teman-teman yang lainnya, dan dapat menerapkan di SD-SD-nya masing-masing. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Bu April atas tanggapannya. Baik, meninjau acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya sebagai moderator akan meringkas materi. Yang pertama, perlu adanya kita merubah pandangan stimulus respon ke teori kontrol, kemudian merubah hukuman menjadi konsekuensi, karena anak-anak bukanlah benda yang dapat kita kontrol dan kita gerakkan, namun anak-anak adalah subjek bagi kita. Jadi kita tidaklah remote-nya, namun kita adalah manajernya. Kemudian yang selanjutnya adalah teori KON, yaitu penghargaan merupakan hukuman sementara, di mana secara tidak langsung kita memberikan penghargaan yang menjadikan anak itu emosinya menggebu-gebu, namun secara tidak langsung di balik itu semua ada hukuman yang bersifat sementara, bahkan bersifat panjang. Kemudian sesuai kebutuhan dasar manusia, maka desiminasi budaya positif ini sangatlah penting dan sangatlah tepat sasaran. Kita upayakan dan kita terapkan ke anak-anak didik kita. Begitu ringkasan materinya. Kemudian tibalah penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja ataupun tidak. Mohon undur diri. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian acara kita